Hasanuddin tidak gegabah langsung menyerang jantung pertahanan Pakuan Pajajaran pada masa dia. Dia ingin memastikan dulu kekuatan dan juga memastikan bahwa tidak bunuh diri begitu. Artinya itu berarti dia memang ahli strategi ya, betul gitu. Tidak berspekulasi ya. Iya, tidak berspekulasi. Sahabat WH yang saya hormati, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hari ini berbincang-bincang dengan ahli sejarah kebantenan, dan rupanya wawancara beberapa kali episode yang kita lakukan cukup mendapat tanggapan dan respon dari berbagai kalangan, termasuk juga respon yang menurut saya sangat menggembirakan oleh kalangan mahasiswa dan milenial yang memang informasi semacam ini kan belum banyak diketahui oleh publik, terutama anak muda kita sekarang. Di depan saya sudah hadir yang saya kira sudah memang kerap kita mengisi acara ini, karena beliau adalah satu-satunya sejarawan yang sangat memahami betul tentang seluk-beluk sejarah Banten. Dan tentunya malam ini kita ambil tema tentang cerita ataupun epilo ataupun sejarah Bantenan yang berkaitan dengan berdirinya kerajaan Islam ya di Banten, yaitu kerajaan Banten Sultan Hasanuddin ya, Sultan Hasanuddin yang semua orang sudah populer di banyak berbagai, terutama kalau orang ziarah itu kan datangnya ke Banten Lama yang selama ini cukup mengundang banyak orang untuk datang. Baik, saya sapa Pak Dr. Mufti Ali, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Hebat, luar biasa. Selamat selama ini yang membuat makalah, proposal atau apa namanya itu yang membuat ya, naskah akademik yang membuat Arya Waksakara besok hari Rabu akan mendapatkan penghargaan pahlawan nasional dari Presiden. Tentunya menjadi kebanggaan bagi rakyat Banten, juga kebanggaan juga bagi semua. Yang kemarin saya ketika kita dialog, mudah-mudahan memberikan inspirasi buat anak-anak muda tentang militansi dan semangat perjuangan. Kali ini saya mau dengar, mungkin teman-teman pemirsa WH Podcast juga akan mau dengar gimana ceritanya Sultan Hasanuddin sebagai raja pertama di wilayah Pasundan, kerajaan Islam pertama di wilayah Pasundan, bahkan di Indonesia kalau nggak salah, kiprah. Dan dia mulai dari, karena kalau yang masih memahami kan masih sepotong-potong, apakah ini memang berasal dari keluarga Sunan Gunung Jati atau juga punya hubungan dengan Palatehan di Jakarta dulu, mana dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya dan sebagainya. Baik, Pak Dr. Mufti, silakan mungkin sampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya bagi para pendengar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ingin saya sampaikan bahwa terkait dengan kerajaan Islam Banten atau kerajaan Kesultanan Banten ini, hasil riset yang saya lakukan selama 1,5 tahun terakhir ini adalah bahwa pendiri kerajaan Islam Banten ini adalah Syarif Hidayatullah beserta anaknya Hasanuddin. Dan Syarif Hidayatullah dari sumber-sumber yang saya baca itu memang dia berasal dari orang tua yang tinggal di Pasai, tetapi leluhurnya adalah bangsa Yaman. Dan Syarif Hidayatullah itu orang Sunan Gunung Jati ya, dari Pasai. Gunung Jati, tapi berasal dari Pasai. Dari Pasai. Menurut Hikayat Hasanuddin itu dijelaskan bahwa ibu dari Sunan Gunung Jati ini seperti diedit oleh Jan Edel tahun 1934 itu di Belanda.
disebutkan ibunya adalah Bani Israel. Dan Bani Israel ya. Itu. Wah, hubungannya siapa? Yaman ke Bani Israel? Ya, artinya Pasai ini kan tempatnya memang di Sumatera, tetapi Pasai, Samudra Pasai itu? Ya, tempatnya memang di Sumatera, tapi 2/3 penduduknya abad 16, abad 15 itu asalnya dari India. Dari Gujarat ya. Dan lalu Gujarat itu pernyataan tadi dari Gujarat itu berarti terhubung ke Mediterania, terhubung ke Timur Tengah, terhubung ke Persia, karena Gujarat itu adalah lintasan kapal-kapal yang menghubungkan kapal-kapal dari Samudra Hindia, Laut Merah, Teluk Persia, internasional kalau sekarang. Betul, ya. betul. Gitu. Dan beliau ini berasal dari lingkungan bisnis Pasai, kemudian ahli agama, ahli perdagangan tentunya, kemudian datang ke Demak, direkrut sebagai ahli agama sekaligus penasehat. Datang ke Demak dulu. Ya, ke Demak. Dibawa oleh Sultan Demak II itu diangkat jadi menantu, dan sekaligus oleh Sultan Demak yang ketiga, Pangeran Tergana. Syarif Hidayatullah ini diangkat menantu oleh Sultan Demak. Sultan Demak yang kedua, ya. Kemudian oleh kakak iparnya Pangeran Trenggana. Demak sudah jadi kerajaan. Ya, sudah jadi kerajaan Islam. Itu ketika ekspansi Demak ini ke timur Jawa, menaklukkan daerah. Sunan Demak lebih tua dari Sunan Gunung Jati. Ya, Kesultanan Demak itu jauh lebih tua, asal muasalnya gitu. Diangkat menjadi panglima angkatan perangnya. Syarif Hidayatullah. Ya, Syarif Hidayatullah ini. Karena itu dia terlatih di samping dalam hal agama, ahli agama, dia juga ahli perdagangan sekaligus juga terlatih dalam bidang militer. Ahli agama, ahli perdagangan, dan ahli militer. Ahli militer, ahli strategi perang. Karena itu berhasil menaklukkan Panarukan, dan kemudian ketika Pangeran Trenggana atau Sultan Demak yang ketiga ini mentahbiskan dirinya ingin sebagai kaisar di Pulau Jawa. Lalu kemudian mengutus ada iparnya ini untuk menaklukkan wilayah barat Jawa. Mengutus Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Jawa barat, bagian barat dari Pulau Jawa, sekaligus juga untuk mengislamkan daerah yang masih di situ Banten berarti maksudnya. Ya, Banten, Jawa Barat begitu. Oh, Jawa Barat ya, dengan Bogor dan seterusnya. Hindunya ya. Ya, diizinkan, diberi tambahan pasukan dan sekaligus juga ahli strategi, dan dalam 15 bulan berhasil. Syarif Hidayatullah menikah dengan anaknya Sultan Demak lalu melahirkan seorang anak Hasanuddin satunya. Seorang Hasanuddin itu dari sumber-sumber yang saya baca ya, Hikayat Hasanuddin misalnya, kemudian sumber-sumber yang saya baca dari Portugis begitu. Dan kemudian Syarif Hidayatullah ini punya anak namanya Hasanuddin. Dan Hasanuddin ini diangkat menjadi raja pada momentum ketika Pangeran Trenggana itu wafat tahun 1546. 1546 itu Pangeran Trenggana wafat. Raja di mana Hasanuddin? Hasanuddin itu menjadi Raja Banten. Iya, Raja Banten. Waktu itu berdiri Raja Banten sebelumnya berarti? Enggak, sebelumnya itu masih vasal dari Demak. Masih protektorat dari Demak, masih filial gitu ya, masih filial dari Demak, afiliasinya ke Demak. Yang menduduki Raja Banten sebelum itu? Sebelumnya ya Syarif Hidayatullah penguasa yang diberikan mandat oleh Sultan Demak. Betul, Sunda Kelapa, kemudian Banten sampai. Valetehan sudah ada situ. Jadi Valetehan itu nama lain kalau yang saya amati, yang saya baca itu dari Syarif Hidayatullah ya. Syarif Hidayatullah ya Paletehan itu. Paletehan, Sunan Gunung Jati itu ya Syarif Hidayatullah, merujuk ke yang sama ya. Sunan Gunung Jati, Paletehan yang menguasai Jakarta, Banten, termasuk Pelabuhan Ratu ya. Itu dikuasai oleh Syarif Hidayatullah. Karena dapat tugas dari Pangeran Trenggana itu, dan berhasil. Lalu kemudian berhasil menguasai daerah pesisir tentunya. Untuk daerah pedalamannya belum dikuasai karena pesisir utara sekarang. Ya, pesisir utara, kemudian pokoknya dari mulai Sunda Kelapa, artinya Jakarta,
kemudian sampai wilayah Kerajaan Cirebon waktu itu sudah terbentuk. Oh belum, Cirebon itu tempat Sunan Gunung Jati menghabiskan masa-masa di akhir hayatnya. Oh bukan kesultanan? Bukan. Tidak ada Sultan Cirebon? Iya, tidak ada. Tidak ada Kerajaan Cirebon? Tidak ada. Kerajaan Cirebon itu terbentuk dari sumber-sumber yang saya baca itu belakangan, lebih belakangan. Ketika makanya dia ada Pakualaman. Iya, ketika Mataram pecah gitu ya. Kemudian Cirebon. Saya lanjut dengan Peletehan Syarif Hidayatullah atas namanya sih, lalu juga membentuk satu kerajaan baru di Banten. Betul. Di Paletehan lebih tua atau sama anunya? Kalau dari sumber yang saya baca itu tidak ada nama Paletehan kecuali dia memang merujuk ke orang yang sama, Syarif Hidayatullah itu. Oh, jadi tidak ada. Iya. Jadi yang penguasa dan penakluk wilayah Sunda Kelapa ini itu adalah Syarif Hidayatullah. Lalu kemudian Sunda Kelapa ketika Banten berdiri itu bagian dari wilayah Kesultanan atau Kerajaan Banten Islam. Sunda Kelapa menjadi bagian dari sampai ke Pelabuhan Ratu. Makanya pesisir. Daerah kekuasaannya. Iya, kekuasaannya daerah pesisir. Jadi Sunda Kelapa bagian dari wilayah. Betul. Otoritas Kesultanan Banten. Betul. Termasuk sampai ke Pelabuhan Ratu. Betul. Sukabumi dong. Betul, Sukabumi. Berarti Bogor termasuk wilayah saat itu wilayah pesisirnya ya. Baru daerah ibu kotanya itu baru ditaklukkan pada masa Maulana Yusuf di 1570. Melipirnya ya. Iya. Melipir dari Baya termasuk itu. Betul. Sampai Karangtaraja sampai ke Pelabuhan Ratu itu di 1526 sampai 1527. Juni 1526 sampai akhir 1527. Dikuasai oleh Sultan Banten. Oleh Syarif Hidayatullah. Jadi saya belum gede. Jadi kalau berbicara founding father dari Kerajaan Banten sesungguhnya adalah Syarif Hidayatullah. Pendirinya. Itu disebutkan juga dalam sumber-sumber Portugis bahwa Syarif Hidayatullah ini memang mendapatkan restu dari Pangeran Trenggana, dari Sultan Demak III, dibantu pasukan, dibantu artileri, dibantu logistik, dan sekaligus dia memang mengumpulkan dana dari hasil perdagangan dengan mitra strategisnya, antara lain mitra strategisnya itu Portugis. Oh, promosi. Iya, di Malaka. Termasuk waktu di Samudra Pasai sana. Ya, di Malaka. Jadi Malaka itu kan di 1513 dikuasai oleh Portugis. Portugis menjadi penguasa perdagangan monopolistik lah di wilayah Asia Tenggara. Banyak raja-raja yang beraliansi dengan Portugis, tetapi tidak sedikit juga yang berperang melawan Portugis. Banten itu termasuk kelompok raja yang tidak memerangi Portugis tetapi melakukan aliansi perdagangan. Karenanya memiliki modal cukup untuk dua hal, untuk membangun kemakmuran dan sekaligus untuk membangun kawasan ibu kota yang berbenteng begitu. Bangun semacam aliansi dengan Portugis. Aliansi strategis ya. Strategis itu untuk membiayai untuk membiayai ya roda pemerintahan, roda ekonomi, membangun kawasan ibu kota, memperbaiki pasukan perang, jadi memperbaiki alutsista, infrastruktur untuk Banten. Betul, infrastruktur untuk Banten. Dulu hasil dari sama. Karenanya kemudian mampu meruntuhkan kerajaan Hindu Sunda. Itu sudah waktu Prabu Siliwangi. Iya, Prabu Siliwangi di daerah. Itu masa Syarif Hidayatullah. Iya, masanya Sultan Hasanuddin. Berhasil menguasai wilayah ibu kota itu di masa Maulana Yusuf di 1570. Nah, waktu dengan Portugis masa. Iya, masa Syarif Hidayatullah dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati, konsisten dilanjutkan oleh Maulana Yusuf. Sunan Gunung Jati siapa? Dilanjutkan oleh Hasanuddin ya. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Ada penyerang kekuasaan pada gitu. Kalau informasi dari sumber-sumber primer Portugis itu jelas sekali. Kebetulan saya baca sumber-sumbernya. Dari Syarif Hidayatullah ke Hasanuddin. Tahun berapa itu? Boleh tahu?
Itu 1546 itu Hasanuddin sudah menjadi seorang raja. Kemudian Hasanuddin berakhir kekuasaannya di 1570 digantikan oleh Maulana Yusuf. Abad ke-15. Iya, abad ke-16 berarti. 16 berarti. Betul, abad ke-16. Sudah diangkat menjadi raja. Ya, abad ke-16. Ngomong-ngomong itu anak pertama apa anak keberapa sana di sini? Hasanuddin itu anak pertama tentunya. Oh, jadi selama ini yang di daerah kampung-kampung pada bilang Hasanuddin itu sebenarnya adik dari Palatehan, itu isu itu gak benar ya? Kalau sumber yang saya baca, Hasanuddin itu dia anak pertama dari Sunan Gunung Jati, dari istri anak Sultan Demak yang kedua itu. Ya, jadi dia merupakan cucu dari Sultan Demak. Betul. Dan anak dari Sunan Gunung Jati atau dari Sarip Hidayat. Iya. Ya. Makanya arsitektur Banten lama itu kalau kita bicara asosiasi gitu, kemiripan itu pasti dengan Demak dan Jepara. Oh, banyak pengaruhnya karena konsultan dan tenaga ahlinya memang itu dari sana, artinya dikirim dan adalah kolaborator dan teman-temannya Syarif Hidayatullah. Tapi kalau begitu tidak di bawah kekuasaannya Demak, tidak berarti ya? Nah, sampai 1546 itu masih filialnya Demak. Tetapi ketika Pangeran Trenggana Sultan Demak yang ketiga wafat, lalu terjadi disintegrasi politik, perebutan kekuasaan di mana? Di Demaknya gitu, antara menantu dari Pangeran Trenggana, Sultan Hadiri dengan anaknya dibunuh ya matinya ya? Ya, itu di sana terjadi konflik berdarah gitu antara muncul kemudian Jakatingki, Raja Pajang, Ratu Jepara itu. Akhirnya ya momentum itu oleh Syarif Hidayatullah diambil sebagai momentum untuk melepaskan diri. Melepaskan diri dari pengaruh dari filiasi ke Kerajaan Demak. Jadi begitu Sultan Hasanuddin menjadi raja, itu independen dia? Ya, independen. Tidak dalam penguasaan siapapun. Makanya ketika ada aliansi anti Portugis yang salah satu motornya adalah adik iparnya Ratu Jepara atau Ratu Kalinyamat dari Jepara. Ratu Jepara itu adik iparnya Hasanuddin. Adik ipar Hasanuddin. Iya, Hasanuddin punya istri itu tetehnya atau kakaknya Ratu Jepara. Hasanuddin tidak ikut, Banten tidak ikut aliansi anti Portugis. Hasanuddin istrinya orang apa, masih keluarga? Iya, anaknya Trenggana. Anak Trenggana. Iya. Berarti sepupu dari ibunya dong. Apa itu? Iya, jadi kan Hasanuddin putri dari anak dari putri. Iya, Trenggana, Sultan Demak yang ketiga ya. Ya, oke. Terus setelah itu Ratu Nyamat. Kalinyamat itu adik iparnya, betul. Dan Kalinyamat itu dia tidak punya anak, dia ngurus anak yang kedua dari Hasanuddin, namanya Pangeran Jepara. Pangeran Jepara itu adiknya Maulana Yusuf. Pangeran Jepara itu adiknya Maulana Yusuf. Anaknya Sultan Hasanuddin. Iya, diurus oleh Ratu Kalinyamat, oleh adik iparnya. Berkuasa di mana? Dan putra mahkota itu di Jepara. Putra mahkota Jepara. Dia sempat ingin mengambil alih kekuasaan dari Maulana Yusuf setelah Maulana Yusuf sakit-sakitan, tetapi oleh Adipati Pontang itu dibikin sukses itu tidak terjadi. Dengan di Pontang siapa tadi? Adipati Pontang saya tidak tahu persis. Tapi orang Pontang pasti. Ya, itu kan Pontang Tirtayasa Tanara itu kan kabupaten. Dan pasti satu itu wilayah dari Kesultanan Banten. Pasti bupati di sana itu anak-anak dari sultan gitu ya. Diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi suksesinya ke Pangeran Arya Jepara. Karena Pangeran Jepara ini putra mahkota dari Jepara dan kekuasaannya sampai ke Indonesia Timur. Dia ingin menguasai Banten karena Maulana Yusuf sudah sakit-sakitan. Nama lain dari putra Jepara siapa? Pangeran Arya Jepara. Saya tahunya cuma Pangeran Arya Jepara aja. Ada dalam sejarah itu? Ada. Dalam sejarah Banten disebutkan. Dalam sejarah Demak? Dalam sejarah lokal Banten disebutkan, apalagi sejarah Demak. Ada nama itu? Iya, ada. Dalam sejarah Portugis juga disebutkan. Karena dia orang kuat. Ratu Kalinyamatnya nggak memimpin ekspedisi perang ke Malaka, ke Hitu, ke Ambon. Kekuasaannya waktu itu sampai ke daerah-daerah. Iya, karena sumber rempah-rempah itu wilayah Ternate, Tidore, Ambon. Dia kuasai.
dia kuasai karena Ratu Kalinyamat ini memang inilah yang kita harus pahami bahwa raja-raja itu ahli perdagangan, ahli strategi, ahli bisnis. Mereka berasal dari lingkungan bisnis dan lingkungan agama dan lingkungan. Kalau sekarang kan oligarki gitu. Kalau oligarki, perdagangan itu umumnya memang bersifat kerajaan. Jadi sudah satu paket. Ya, artinya kalau sekarang dikenal oleh oligarki. Ya, mungkin oligarki ya, seperti itu. Nah, Pangeran Arya Jepara ini adalah adik Maulana Yusuf. Pada waktu Pangeran Jepara sedang katakanlah populernya, sementara di Banten di bawah kepemimpinan Maulana Yusuf. Maulana Yusuf, kakaknya berarti kan? Berarti Maulana Yusuf kakaknya Maulana Yusuf kakaknya Pangeran Arya Jepara. Makanya di tahun 1570 itu di tahun 1580 ketika Maulana Yusuf sakit-sakitan, Pangeran Arya Jepara dengan ribuan pasukan dari Jepara itu meminta kekuasaan karena Maulana Yusuf sudah hampir wafat. Sudah disetujui oleh sebagian besar Penggawa Banten minus Arya Pontang. Kenapa? Karena Maulana Yusuf sudah punya anak kecil, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, mertuanya Arya Wangsakara, Arya Wangsaraja. Baru usia 5 bulan. Sultan Yusuf mempunyai putra mahkota. Putra mahkota berusia 5 bulan. Mafakhir dan Abdul Mafakhir itu. Abdul Mafakhir dan enggak, Abdul Mafakhir, dan dia adalah ya kan sudah dijelaskan itu menantu dari mertua dari Arya Wangsaraja. Maulana Yusuf sudah punya anak. Dan oleh putra mahkota. Sebagai putra mahkota. Tetapi waktu itu karena karisma dan sebagian besar penggawa itu setuju. Suksesornya atau penggantinya Maulana Yusuf adalah Pangeran Arya Jepara, adiknya. Nah, minus Adipati Pontang. Adipati Pontang ini yang ngatur. Adipati Pontang bukan strategi politik atau perang? Dia supaya tidak terjadi perang bersaudara, dia mengatur siasat. Dengan cara mendatangi, wahai Pangeran Arya Jepara, semuanya setuju bahwa penggantinya Sultan Maulana Yusuf adalah yang mulia. Yang mulia ditunggu ke seberang sungai sana, karena harus nyebrang sungai begitu. Rupanya di tengah-tengah itu ya pasukannya Arya Jepara itu dijebak dan akhirnya lari kocar-kacir. Pangeran Arya Jepara sendiri ya selamat dan memang tidak niat untuk dibunuh. Dia wafat secara alami di 1579. Wafatnya di mana? Wafatnya di Jepara. Pulang kampung dia. Gagal untuk menggantikan Maulana Yusuf. Dia sebenarnya ingin mencoba kembali menyatukan Jepara Demak dengan Banten seperti masa kakeknya, Kejayaan. Pangeran Trenggana. Iya, itu. Tetapi ya tadi. Setelah Sultan Maulana Yusuf berapa lama ya dia berkuasa? 10 tahun, 1570 sampai 1580. Diganti oleh Maulana Muhammad 1580 sampai 1596. Maulana Muhammad itu siapa? Maulana Muhammad itu anaknya Maulana Yusuf. Maaf, tadi saya bukan maksudnya Abdul Mafakhir, tapi putra Maulana Yusuf itu adalah Maulana Muhammad. Yang wafat ketika memimpin serangan ke Palembang. Sultan yang ketiga berarti. Sultan yang ketiga ya. Maulana Muhammad. Gimana ceritanya dia ke Palembang tentunya? Jadi sebenarnya bicara tentang ekspansi wilayah itu dua hal. Satu adalah ekspansi untuk memastikan monopoli terhadap lada. Yang kedua memang islamisasi. Nah, ketika jadi dua hal secara politik gitu yang menguasai rempah-rempah gitu ya. Iya, karena kan untuk membiayai kerajaan. Untuk membiayai kerajaan. Dan pada saat yang sama ya juga itu bagian dari wilayah yang akan masuk dalam proyek islamisasi. Itu. Kalau kita lihat di beberapa kerajaan dan yang terjadi di Indonesia dan di mana saja, naluri untuk berkuasa tinggi ya raja-raja dulu ya. Ya karena hegemoni gitu berkuasa. Iya. Jadi Banten itu kebetulan secara alamiah dan secara geografis sangat strategis dan punya nilai produk komoditas nilai tambahnya tinggi, lada.
Dan lada ini kan tanaman yang lada yang memang sangat subur di iya, Banten. sebelum Kesultanan Banten muncul juga Kerajaan Sunda Banten, Hindu juga sudah menghasilkan lada. Jadi banyak ya. Pedagang asing itu tidak perlu diundang, tapi datang secara rutin untuk membeli lada. Selat Sunda menjadi pelabuhan internasional. Betul, seperti itu. Pada masa Sultan Muhammad berapa lama itu? Sultan Muhammad di 1580 sampai 1596. Masa kejayaannya pada masa siapa? Kalau kejayaan sih sebenarnya sudah masa Hasanuddin itu dianggap sudah mampu membangun ibu kota. Ibu kota itu bisa dibangun itu sangat mencengangkan karena dibanding kerajaan lain. Karena saat itu ibu kota itu pertama berbenteng, kemudian fasilitasnya adalah setingkat pelabuhan imperium. Tidak hanya kapal dagang lintas pulau, lintas daerah, tetapi lintas benua. Lalu fasilitas untuk para pedagang juga memungkinkan para pedagang asing itu aman karena berbenteng. Jadi pelabuhan internasional. Pelabuhan internasional. Dan ternyata juga kerjasama dengan luar cukup bagus. Cukup bagus. Dan mereka tinggal dan berdiam diri di sini juga tidak ada. Betul, tidak ada gangguan. Dan ciri dari sebuah kerajaan itu makmur, itu selalu ada gium makin banyak kapal asing di pelabuhan internasionalnya. Berarti kerajaan itu sangat makmur dan sangat tinggi postur perdagangan internasional. Ada Cina yang berdiam di sini, ada rumah-rumah ibadah itu. Ya, ada ceritanya. jadi mitra dagang penting kerajaan Banten itu sejak masa Hindu itu memang India, Cina. Kemudian ketika Portugis masuk di 1513 berarti bangsa-bangsa Eropa itu. Dan kedatangan para pedagang ini memang posisinya jumlahnya sangat banyak. Kemudian intensitasnya juga tinggi. Dan kemudian sifat dari perdagangan antar benua itu kan memungkinkan mereka harus tinggal lama. Oh iya. Karena lada itu kan panennya tidak tiap bulan. Panen dan kemudian juga lada itu harus dikasih persekot supaya panen tahun depan tidak dijual ke pedagang yang lain. Sehingga harus ada wakil-wakil yang tinggal. Antri sudah gitu. Antri dan tinggal. Dan mereka tinggal di sini. Tinggal. Pengusaha dan sebagainya. Termasuk orang Portugis juga tinggal. Makanya ada cerita rakyat, katanya bangsa Manes itu sebagian leluhurnya dari Portugis. Oh iya. Gagah, cantik, penampakannya juga. Ya. Karena memang orang Portugis itu mereka menempatkan orang-orang di perkebunan itu sebagai mandor, sebagai juru taksir, sebagai pelaku negosiasi, pedagang dan seterusnya. Kalau nggak begitu mereka tertinggal oleh pedagang bangsa yang lain. Jadi ditongkrongin lah. Ditongkrongi. Para tengkulak. Ya, ditongkrongi. Bahkan kalau bicara mungkin panen tahun depan itu sudah habis. Sudah terjual habis. Mereka tinggal di situ. Tinggal berbulan-bulan. Beranak pinak. Beranak pinak. Makanya ada berita tentang Menes memang ada daerah yang persis mata dan sebagainya. Betul. Dari situ ya. Betul. Saya membenarkan cerita rakyat itu setelah baca sumber-sumber Portugis. Dan kalau Bugis sendiri datang Bali kapan datang itu? Kalau Bugis ini kan memang bangsa pelaut. Artinya mereka ada pelabuhan di mana? Iya, mereka bangsa pelaut. Mereka juga memang bangsa yang yang sering disewa kapalnya dan keahlian untuk menjalankan kapalnya oleh pedagang-pedagang besar di berbagai pelabuhan. Jadi bermanfaat bagi membantu pedagang-pedagang besar. Betul. Dan mereka juga memang mengerti dengan perilaku atau ini angin ya. Ya, itu udah ada dia semacam perasat atau iya. Makanya ada anggapan bahwa pedagang-pedagang Eropa itu mengerti jalur-jalur perdagangan di Asia Tenggara itu karena di kapal mereka itu disewa orang-orang Bugis yang mengerti dengan arah angin dan seterusnya. Kalau Bali sendiri? Kalau Bali itu lebih direkrut sebagai tentara ya.
Mereka secara fisik, secara stamina seperti orang Ambon itu. Walaupun beda agama. Ya, Sultan itu memang posisinya sangat strategis dan pragmatis. Sejauh itu mereka secara sumber daya bisa menopang siapapun itu akan direkrut. Akan direkrut. Pemerintahnya cukup modern pada waktu itu ya. Sangat inklusif, cukup modern, merit system, artinya yang dilihat adalah kompetensinya begitu. Makanya kosmopolit sekali. Orang Portugis mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya, agama. Ada gereja pada waktu itu ya, sudah ada. Saya kira ada, karena di situ salah satu wakil dari Gubernur Jenderal Portugis yang di Goa itu malah pendeta. Dia mandor, dia juga diberi mandat untuk melakukan MOU dagang dengan Raja Banten. Dia juga pendeta. Itu berarti walaupun tidak berafiliasi dan tidak kerjasama, tapi Sultan memberikan ruang gitu terhadap. Betul, karena kan mitra dagang strategis. Ada MOU dagang yang harus masing-masing MOU dagang dan pertahanan sepertinya. Ada sepakatan, dagang dan pertahanan, karena Portugis sepanjang tidak mengganggu. Itu. Betul. Dan itu konsisten di abad 16 itu saya perhatikan sampai masa Maulana Muhammad itu pedagang Portugis itu tetap ramai. Makanya jauh lebih maju berarti Banten sebagai kerajaan Islam yang jauh lebih maju dari daerah-daerah lain. Ya, itu modal dasar kemudian untuk membangun sarana dan prasarana, membangun artileri perang, mempermodern angkatan perang, sehingga kemudian daerah pedalaman kerajaan Pakuan Pajajaran itu mampu ditaklukkan. Itu masa siapa? Itu masa Maulana Yusuf. Iya, 1570. Dia Pasundan itu ditaklukkan. Iya, dan Pasundan kan bukan kerajaan kecil dan bukan kerajaan baru. Artinya dia punya pengalaman pertahanan diri, perang yang sangat terlatih, betul. Itu. Sementara ini kerajaan baru berdiri 50 tahun saja. Artinya 1526, di 1570 dia sudah berani didukung Portugis. Ya. Nah itu, makanya mitra dagang dan mitra aliansi itu tidak hanya perdagangan, tetapi juga pertahanan. Artinya benteng, keahlian untuk mencor atau membuat meriam, memperbarui alutsista dan angkatan perang, serta merekrut beberapa kompi pasukan Portugis. Meriam yang sekarang masih ada itu zaman Hasanuddin. Nah itu meriam itu ada dua versi. Ada yang bilang itu ada hadiah pernikahannya Hasanuddin dari Demak. Itu kalau saya melihat si Jagur itu kan beratnya lebih dari 6 ton. Meriam dengan berat seperti itu berarti meriam tercanggih pada masanya. Iya. Dan itu bisa merontokkan struktur bangunan sekuat apapun pada masa itu. Itu yang membuat pasukan Banten itu percaya diri merontokkan pertahanan istana Pakuan Pajajaran. Seperti itu. Karena teknologi itu tidak dikuasai oleh Pakuan Pajajaran, karena mereka wilayah pantainya ditutup oleh Hasanuddin. Bisa dibayangin itu bawa pakai apa dulu ya. Nah itu makanya saya melihat sesungguhnya ketika meriam itu dipamerkan di kawasan istana, itu seperti sekarang zirkonnya Rusia yang dicoba ditembakkan ke ruang angkasa dan membuat gemetar Amerika. Seperti itu. Jadi sudah begitu maju ya. Ya sudah begitu maju. Makanya saya punya keyakinan kuat, aliansi itu tidak hanya perdagangan tetapi juga ada alih teknologi dalam bidang pertahanan. Kerjasama militer ya. Itu buktinya Hasanuddin tidak gegabah langsung menyerang jantung pertahanan Pakuan Pajajaran pada masa dia. Dia ingin memastikan dulu kekuatan dia dan juga memastikan bahwa tidak bunuh diri gitu. Artinya itu berarti dia memang ahli strategi betul gitu. Tidak berspekulasi ya. Iya, tidak berspekulasi. Maksud kekuatan dari berbagai suku tapi profesional, betul. punya kemampuan dan tetap dia menjalin hubungan bisnis dengan Portugis. Betul. Untuk membiayai kerajaan itu sendiri ya. Makanya saya menyebut beliau itu ahli strategis
kemudian juga sangat terlatih dalam perdagangan internasional, mengerti betul kapan dia beraliansi dengan siapa, dalam konteks seperti apa gitu. Hatta dia dengan Demak sendiri, dia berbeda sikap terhadap Portugis. Hasanuddin berarti banyak belajar dengan bapaknya ya. Ya, dia banyak belajar dan itu sepertinya ideologi resmi negara. Jadi aliansi dengan negara mana, dengan bangsa mana, itu konsisten dalam 4 generasi. Sunan Gunung Jati, Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad. Itu saya perhatikan di subuh-subuh Portugis. Mungkin dalam doktrin politiknya. Dalam doktrin politiknya. Jadi mitra dagang strategis. Sudah ada pada waktu itu. Ya, karena saya perhatikan itu ketika Aceh menyerang Portugis, ketika Ratu Jepara dengan Pangeran Arya Jepara mengganggu kepentingan Portugis, ya ayahnya Hasanuddin dan kakaknya Maulana Yusuf sama sekali tidak mengubah ideologi negaranya gitu. Artinya pola hubungan dan semangat Islaman maupun anti Portugis tetap ada ya. Iya, jadi berarti artinya kepentingan-kepentingan strategis negara itu dikedepankan seperti itu. Kenapa? Karena dia memiliki wilayah yang masih rentan, artinya di daerah yang masih sebagian besarnya dikuasai oleh Pakuan Pajajaran. Seperti itu. Mungkin cukup sejahtera pada waktu itu rakyat Banten. Nah, itu yang mengagetkan para pengamat, para peneliti sejarah. Ketika yang lain-lain itu membangun kawasan ibu kota dan istana dari kayu, ini kok bisa membangun kawasan dari batu karang, dari material-material dan struktur yang sangat hebat, yang tidak bisa ditembus oleh persenjataan paling modern sekalipun. Dan itu berbenteng. Arsitektur, terus punya sipilnya juga. Betul. Struktur bangunan juga yang nggak bisa ditembus. Itu benteng pertahanan juga. Betul. Itu nggak bisa ditembus kalau gitu ya. Tidak bisa ditembus. Itulah yang mengapa di abad 16 itu tidak ada penaklukan dari bangsa lain terhadap Banten. Tidak jatuh kepada negara-negara atau kerajaan lain. Tidak. Dia tetap mampu bertahan ya. Mampu bertahan. Itu. Lalu kaitan dengan Belanda pada zaman siapa sih Belanda? Kalau Belanda itu mulainya dari 1596. Cornelis de Houtman, dia mencoba Sultan siapa tuh? Itu Sultan Abdul Mafakhir berarti ya. Pada masa itu ya. Sultan Abdul Mafakhir. Sultan Banten yang keempat, masih muda. Kekuasaannya di tangan Mangkubumi gitu ya, Perdana Menteri. Adalah berarti pamannya. Mangkubumi pamannya? Ya, Mangkubumi itu pamannya. Namanya Rana Manggala ya. Anak dari? Itu adik dari Maulana Muhammad. Anak dari Muhammad. Jadi Muhammad itu punya adik. Ketika penyerangan terhadap Palembang, Maulana Muhammad Sultan ini memimpin pasukan dari laut, kapal, yang lewat darat itu adiknya. Muhammad Sriwijaya maksudnya diserang. Kiai Gabang namanya. Kiai Gabang. Kiai Gabang ini lewat darat, dan konon katanya Kiai Gabang ini sudah mampu merangsek ke ibu kota kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang masih Sriwijaya tuh? Iya, waktu itu sudah lagi bukan Sriwijaya karena Sriwijaya sudah runtuh. Sudah masuk ke lewat darat. Sebenarnya tidak kalah, itu karena Sultan ini ditembak dari pelabuhan oleh pakai meriam dan keadaannya sedang sholat. Sedang memimpin sholat maghrib katanya. Sultan Muhammad. Ya, Sultan Muhammad ini. Dan kematiannya itu dirahasiakan selama 3 hari untuk menghindari kehebohan di tanah air gitu. Nah, Kiai Gabang ini, adiknya Muhammad itu sudah menguasai Palembang dengan ribuan pasukannya lewat darat. Karena memang semuanya ekspedisinya lewat darat. Nah, karena Sultan Muhammad ini wafat, kemudian akhirnya ditarik semua pasukannya dan termasuk Kiai Gabang. Kiai Gabang ini
itu umurnya sangat panjang. Masa Sultan Ageng Tirtayasa itu masih hidup. Usianya wafat itu 96 tahun. Dan beliau adalah pemimpin proyek pembangunan kanal. Yang sekarang ya kita lagi betul. Iya, itu 44,5 kilo. Kiai Gabang. Dan berita kematiannya itu diberitakan secara lengkap oleh company Belanda karena dia dianggap penasehat Abul Mafakhir, sekaligus juga Mangkubumi dan penasehat Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi dia berarti yang megang ideologi negara dan juga ahli strategi. Ahli strategi Kiai Gabang ini. Dan hebatnya Pak Gubernur, beliau tidak tergoda untuk mengambil kekuasaan dari putra mahkota, Pak Pahir dari ponakannya yang waktu masih muda. Iya, dia memilih menjadi Mangkubumi. Kenapa? Karena ya berarti dia orangnya sangat mengedepankan persatuan ya. Seperti itu. Tapi jarang muncul dalam sejarah. Ya, saya juga bisa memahami Kiai Gabang nih setelah ratusan halaman catatan VOC saya baca, baru ketemu. Nama aslinya siapa? Saya nggak tahu, saya hanya nyebutnya Kiai Gabang. Berarti dia tinggal di wilayah daerah Gerbang atau apa gitu. Oh, Gabang itu Gerbang. Iya, kemudian dia disebutnya Kiai apa ya? Ketika wafat itu disebutnya. Itu diberitakan sekali dan dia sangat oleh Belanda menjadi sangat karismatik. Menjadi tokoh ya karismatik. Iya, 3 mega proyek Sultan Ageng Tirtayasa itu semua diserahkan ke beliau. Makanya kalau kita ke Tangerang ada Benteng Makassar. Benteng Makassar itu adalah respon ketika Sultan Ageng Tirtayasa membangun 3 mega proyek. Membuat Cisadane Barat itu dari daerah tidak berpenghuni menjadi berpenghuni, 20.000 orang ditempatkan untuk mengelola daerah aliran sungai Cisadane wilayah barat. Sekarang di mana sih tempatnya itu? Di Sepat. Itu dari Muara Sungai sampai ke arah Kota Tangerang. Serpong itu. Iya, sebelah baratnya. Dan itu di Serpong Pakulon itu banyak Arab-Arab di situ. Ya, itu berarti mega proyek pertama. Yang kedua pembuatan kanal menyodet 4 sungai, Ciujung, kemudian Cidurian, kemudian Cisadane, dengan Cibanten 44,5 kilometer. Itu maksudnya untuk mengairi daerah yang selama ini tidak produktif, tetapi juga itu untuk mencetak sawah baru di daerah aliran sungai kiri dan kanan. Termasuk yang sawah luhur. Betul. Konon ceritanya dia kan membangun pertanian ya. Pada saat yang sama itu sesungguhnya untuk mobilisasi pasukan Banten untuk menghindarkan konfrontasi di lautan lepas. Karena kekuatan maritim Eropa itu nggak bisa ditandingi. Sangat kuat. Oleh kekuatan maritim bangsa Asia Tenggara. Dan Sultan mengerti itu. Dan kemungkinan besar yang memberikan nasihat ke Sultan Ageng Tirtayasa adalah Kiai Gabang. Kalau kita konfrontasi di laut, kita tidak pernah akan menang melawan bangsa Eropa. Salah satunya adalah mobilisasi pasukan dari pusat ke pinggir dan Cisadane itu harus lewat kanal. Makanya lebarnya kanal itu kan 8 meter. Kanal sebagai tempat sarana. Iya. Untuk mempertahankan diri. Sekaligus juga katanya itu untuk bisa petani-petani di pedalaman dari Cisadane itu untuk memasarkan hasil pertaniannya ke pasar internasional di Karanghantu. Jadi berfungsi sebagai aliran untuk pembangunan. Iya, itu yang ketiga. Berarti pencetakan sawah baru. Kalau kembali ke Sultan yang keempat, apa sih anunya Sultan Mafahir yang mungkin kurang dikenal pada Abul Mafakhir itu sebenarnya dia sultan yang paling lama, 55 tahun. 55 tahun. Iya, dia berhasil membuat kesultanan itu setelah usianya di atas 20 ya. Sebelumnya kan di tangan Mangkubumi. Itu bergejolak antara kaum oligark India, oligark pedagang dengan para bangsawan istana itu saling berebut pengaruh. Karena Mafahir masih muda itu. Masih muda. Nah, berkat ibunya Nyai Gede Wonogiri. Nyai Gede Wonogiri ini patut juga disematkan jadi nama daerah, nama kawasan karena sangat berperan. Dia Nyai Gede Wonogiri ini sangat karismatik karena karismanya faksi-faksi yang berkonflik itu mampu diredam. Iya, sehingga ketika Abul Mafakhir masuk masa dewasa,
Kekuasaan itu bisa diberikan kepadanya secara penuh dan tanpa ada pertumpahan darah. Nah, peran Nyai Wonogiri ini sangat besar, sehingga salah satu Wonogiri memang berasal dari Wonogiri. Sepertinya iya, sepertinya iya. Nyai Gede Wonogiri ini kan katanya ibu-ibu yang sangat kuat, lembut, harismatik, dan didengar oleh seluruh kelompok faksi-faksi yang berkonflik pada waktu itu. Sehingga Abul Mafahir ini sejak bayi usia 5 bulan sampai usia dia dianggap mampu mengambil keputusan 20 tahunan, itu yang sangat berperan itu Nyai Gede Wonogiri ini gitu. Ibunya itu. Nah, baru di 1525-26 itu Pak Gubernur, akhirnya Abul Mafahir ini mengambil mengambil keputusan-keputusan secara penuh. Banyak yang dilakukan oleh Sultan. Abul Mafahir itu dianggap ahli tidak hanya dalam perdagangan, dia juga sangat menggandrungi ilmu pengetahuan agama. Makanya Abul Mafahir itu mengutus Arya Wangsaraja, Lebe Panji, menugaskan kemudian Tisnajaya ke Mekah itu tidak hanya untuk mendapatkan gelar sultan buat dirinya, tetapi juga untuk menyalin kitab-kitab agama yang dia gandrungi. Itu. Jadi semangat belajarnya tinggi, agamanya tinggi. Ulama-ulama besar misalnya ada Sayyid Ahmad, Sayyid Salim itu dari Ternate. Dia dari sini. Ya, itu sebenarnya dari Yaman, kemudian dari Afghanistan. Sedang mereka bertugas di Minangkabau, sedang bertugas di Ternate. Diundang oleh raja ini. Oleh Sultan Abul Mafahir untuk mengajarkan agama berbulan-bulan. Banyak sekali ulama-ulama dari Gujarat itu tinggal berlama-lama di sini. Karena Sultan memang mengandrungi ilmu pengetahuan. Nah, Abul Mafahir itu terkenal antara lain itu. Seperti ayahnya, Sultan Muhammad itu seorang yang sangat hobi baca, sangat menggandrungi ilmu pengetahuan, cinta ilmu. Dan konon katanya diskursus ilmu pengetahuan itu saat itu apa yang terjadi dengan perdebatan ilmiah di Mekah dan Madinah, itu ulama-ulama yang menonjol diundang oleh Raja Banten untuk datang ke istana. Tidak salah ya kalau Syekh Nawawi sampai ke Arab Saudi bisa berhasil. Betul. Nah, Abul Mafahir itu banyak lagi orang-orang Banten yang saya kira pintar-pintar. Betul. Dan fenomena pergi haji dan belajar Islam di Mekah dan Madinah itu bukan cuma abad 19. Ketika mesin uap ditemukan, kapal uap ditemukan, sejak masa Abul Mafahir itu sudah ramai gitu. Makanya ada gelar, sebenarnya bukan cuma Sultan Haji yang haji itu, ada Ratu Bagus Haji, ada rombongan-rombongan haji. Dan Ratu Bagus Haji itu rombongan haji. Ya, artinya Ratu Bagus Haji itu ponakannya Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa Sultan Agung. Kalau Sultan Haji kan anaknya yang kembali kayak seperti kemarin disampaikan oleh Pak Dokter itu kan. Ini Hasanuddin, Muhammad maupun Sultan Abul Mafahir. Bukan sebelumnya Maulana Yusuf. Itu belum ada predikat Sultan ya. Nah, Sultan itu sebelumnya tidak ada. Maulana sebutnya. Sebelumnya itu ya gelar-gelar ini saja, gelar-gelar yang berlaku seperti di Demak begitu. Maulana sudah ada. Ya, Maulana itu kan pembimbing ya. Ya, pembimbing. Ya, mungkin juga gelar-gelar keilmuan ya. Gelar-gelar agama ya. Istilah teknis pemimpin politik di Jawa sebelum gelar resmi dari Turki Utsmani, dari Syarif Zaid Mekah itu. Dan sistem pemerintahan yang meniru tata administrasi seperti Kesultanan Turki Utsmani juga masa Abul Mafahir. Dan itu pun di awal abad 17 gitu ya. Awal 17. Iya. Terus setelah masa-masa dia itu muncul Arya Wangsakara yang sekarang jadi. Betul. Lalu hubungannya dengan Sultan Ageng Tirtayasa apa sih hubungannya? Sultan Ageng Tirtayasa itu berarti Sultan Banten yang ke-5 ya. Cucu dari Abul Mafahir. Oh, cucu. Abul Mafahir itu punya anak namanya Abul Ma'ali Ahmad, tetapi tidak sempat diangkat jadi raja.
keburu wafat gitu. Lalu atas wasiat dari ayahnya Abul Mafakhir bahwa kekuasaan kalau beliau wafat diberikan ke Pangeran Surya. Pangeran Surya itu nama asli dari Sultan Ageng Tirtayasa. Bukan namanya Pangeran Surya. Iya, Pangeran Surya. Jadi ponakannya Wangsakara berarti. Nah, itu berarti ponakannya Wangsakara, Wangsa Raja. Makanya manggilnya itu ke Wangsa Raja itu, ke Wangsakara itu Sultan Ageng Tirtayasa itu sangat hormat sekali. Itu. Dianggap aman ya. Betul. Dan konon ketika Wangsakara wafat, Sultan Ageng Tirtayasa itu mengirim utusan resmi ke sana dan mengucapkan bela sungkawa. Dan yang mimpinnya itu Pangeran Purbaya, anaknya. Pada usia berapa Sultan Ageng Tirtayasa menjadi seorang raja? Mungkin di usia 24 ya. 24, 25 karena ada masa kekosongan berarti sejak Sultan Mafakhir belum Mafakhir. Oh tidak. Karena 1651 Abul Mafakhir wafat. Langsung awal tahun 1651 itu Abul Ma'ali itu wafat. Langsung diangkat. Ya 6 bulan setelah Abul Ma'ali wafat, Abul Mafakhir wafat. Lalu menobatkan. Lalu itu. Ya wasiatnya itu Pangeran Surya itu. Makanya Pangeran Surya itu suksesinya tidak ada gejolak. Itu. Karena sudah menjadi titah Sultan. Dan peran dari Kiai Gabang ini, Pak Gubernur Kiai Gabang tadi berarti kan dia ikut mengasuh, ikut memastikan suksesi itu berjalan lancar. Makanya Sultan Tirtayasa mempercayakan 3 mega project ini ke Kiai Gabang. Nah ini nggak pernah dikenal dalam historiografi Banten karena kenapa kok begitu suksesi itu lancar, mega project itu begitu lancar. Relatif tidak banyak gejolak. Nah sesungguhnya peran Kiai Gabang ini sangat besar karena dia dihormati. Kalau kita lihat kembali ke sejarah, Sultan Muhammad dan adiknya Sultan Muhammad juga betul agak kurang ditonjolkan ya. Tidak dikenal ya. Padahal waktu itu cukup juga hebat. Cukup hebat. Dia pemimpin panglima pasukan darat berarti. Itu. Baik pemirsa podcast WH. Asik banget ya kalau kita ngomongin sejarah ya. Tapi ya secara berkala lah. Karena kalau sampai selesai sampai Sultan ke berapa sih Pak Mufti Banten nih? 12 ya? Iya sampai ke 12. 12 ini masih panjang. Masih panjang sekali. Kita nanti jadi kita sudahi aja dulu. Nanti besok kita berbincang-bincang lagi diskusi soal Kerajaan Banten dan Sultan Banten yang saya kira bisa sekaligus memberikan gambaran dan bukan ilustrasi tapi realitas bagaimana Banten sudah maju jauh sebelum sekarang ini. Betul. Daerah bisnis, daerah kekuatan militer yang luar biasa ya. Tapi yang menarik tadi bahwa raja-raja Banten juga ahli berbisnis. Betul. Ahli berbisnis, samping juga ahli perang. Betul. Saya kira itu Pak Dr. Mukti, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.